Di dunia One Piece, mereka adalah yang terkuat dari yang terkuat. Para penguasa lautan atau yang kita kenal dengan sebutan Yonko. Tapi, apa yang terjadi jika mereka saling berperang? Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang akan menjadi penguasa sejati menurut kalian? Hari ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan besar tersebut. Jika para Yonko berperang, menurut kalian, siapa yang akan menang? Tonton video sampai habis ya. Dan tulis pendapat kalian siapa yang kira-kira bakal menang jika mereka saling berperang. Saat ini di One Piece ada 4 Yonko yang sangat kuat, yaitu Shanks, Buggy, Kurohige, atau yang kita kenal dengan sebutan Blackbird, dan Luffy, si topi jerami. Namun, jika 4 Yonko ini saling berperang, menurut kalian siapa yang bakal menang? Dan inilah teori saya. Yang pertama, Luffy. Bila para Yonko saling berperang, Luffy memang yang terasa paling mungkin menang. Alasannya, yang pertama, ia telah membangkitkan gear kelimanya. Gear kelimanya memperlihatkan kita kebangkitan kekuatan buah iblis Luffy, Hito-Hito no Mi model Nika. Dalam model ini, Luffy mampu mengubah sifat tubuhnya menjadi karet secara ekstrim dan bahkan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam mode ini, ia bahkan mengalahkan Kaido yang dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece saat ini. Menahan serangan Admiral Kizaru dan menghancurkan senjata induk Vegapunk, serta bertarung melawan Rock Lushy tanpa kesulitan. Dan kita juga tahu bahwasanya Luffy memiliki haki yang sangat kuat. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Luffy telah menguasai 3 jenis haki pada tingkat tinggi. Yang pertama, dia menguasai Conquer Haki, yaitu haki yang bisa meningkatkan daya hancur serangannya sampai ia bisa melukai Kaido dalam pertarungannya di Onigashima. Lalu, yang kedua, dia mempunyai haki observasi tingkat lanjut yang memungkinkan dia untuk melihat ke masa depan beberapa detik. Kemudian, dia juga memiliki Bosoku Haki yang mampu menembus pertahanan musuh dan merusaknya dari dalam. Luffy juga mempunyai pengalaman melawan Yonko lain. Luffy yang sudah bertempur melawan Yonko seperti Kaido dan Big Mom, dan juga memiliki pengalaman melawan komandan Yonko seperti Katakuri, dan ini memberikan pengalaman yang penting untuk melawan musuh-musuh kelas atas lainnya nanti. Dan yang kita tidak boleh lupa, bahwasanya Luffy mempunyai kru inti yang tidak bisa kita remehkan. Dia mempunyai Zoro yang kini telah menguasai pedang Enman-nya. Lalu ada Sanji yang setelah eksperimen tubuhnya aktif, Sanji kini memiliki tubuh yang lebih tangguh dan kemampuan regenerasi. Lalu Luffy juga mempunyai Jinbe, seorang mantai Shichibukai. Lalu ada Nami dengan kekuatan barunya Zeus. Ada Franky, Usopp, Brook, Robin, dan Chopper. Dan yang pasti kita ingat juga bahwasanya Luffy memiliki armada besar topi jerami yang ia dapatkan setelah pertempuran di Dressrosa. Luffy secara tidak langsung menjadi pemimpin dari 5.600 anggota armada besar topi jerami yang terdiri dari berbagai kru bajak laut, mulai dari Cavendish, Bartolomeo, Sai, Hideo, Hajrudin, dan lain sebagainya. Dan armada ini dapat memberikan dukungan militer yang besar jika Luffy menghadapi perang skala besar nantinya. Potensi dari sekutu Luffy yang datang untuk menolong ketika dia berperang, seperti Boa Hancock dan suku Kuja, kemudian ada Samurai Wano, dan ada pasukan revolusioner. Luffy adalah putra Dragon, pemimpin pasukan revolusioner. Bantuan dari pasukan ini, terutama Sabo, dapat menjadi perubah perang tersebut. Namun, di balik kekuatan Luffy yang begitu besar, ada tantangan terberat Luffy, yaitu Yonko lain seperti Shanks dan Blackbird. Sifat mereka yang strategis dan kekuatan unik masing-masing membuat Luffy harus terus berkembang untuk mengungguli mereka. Yang kedua, Kurohige. Kurohige memang merupakan ancaman yang unik di dunia One Piece, karena ia menggabungkan kekuatan yang luar biasa dengan taktik licik yang sering membuatnya unggul dalam situasi sulit. Dan mengapa Kurohige menjadi ancaman bagi karakter lain seperti Shanks dan Luffy? Alasannya, yang pertama, dia selalu memakai taktik yang licik. Kurohige terbukti sering menyerang lawan dalam kondisi mereka yang tidak siap ataupun mereka sedang lemah. Contohnya, kita sudah tahu, dalam pertempuran Marineford, Kurohige tidak menghadapi Shirohige secara langsung di puncak kekuatannya. Dia menunggu Shirohige bertarung melawan angkatan laut dan menghadapi berbagai luka sebelum melancarkan serangan akhir yang membunuh Shirohige.
dia mencuri kekuatan Gura-Gura Nomi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Lalu dia juga dalam pertempuran Amazon Lily, Kurohige muncul dengan niat mencuri kekuatan bawah Hancock. Dia menggunakan situasi di mana Hancock berhadapan dengan Kobe dan Angkatan Laut, lalu menyerang dan memanfaatkan kekacauan. Alasan lainnya, ia memiliki kekuatan ganda. Seperti yang kita tahu, Kurohige adalah satu-satunya karakter sejauh ini yang diketahui memiliki dua kekuatan buah iblis. Yang pertama, Yami Yami Nomi yang ia dapatkan dari Shirohige, dan kedua adalah Gura-Gura Nomi. Dengan kombinasi ini, Kurohige menjadi ancaman yang luar biasa bagi para Yonko lainnya. Kekuatan ini memberinya keunggulan baik dalam pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh. Alasan selanjutnya, Kurohige mempunyai armada dan anak buah yang kuat. Kurohige sendiri memimpin Blackbird Pirate, yang mana terdiri dari 10 Titanic Captain. Setiap kaptennya adalah petarung tangguh yang kemampuannya yang tidak bisa diremehkan. Contohnya saja, Shiryu, mantan kepala sipir Impel Down, yang sekarang menggunakan kekuatan buah iblis Suke Nomi. Lalu ia mempunyai Van Augur, penembak jitu ulung yang sekarang memiliki kekuatan buah iblis Wapu Nomi. Dan jangan lupa bahwasanya di sisi Blackbird itu dia mempunyai Kuzan atau Okiji, mantan Admiral Angkatan Laut. Selain itu, masing-masing Titanic Captain juga mempunyai anak buah sendiri, menciptakan armada besar yang bisa menghadapi hampir semua ancaman. Jadi kesimpulannya, kombinasi antara kekuatan luar biasa, armada besar, kecerdikan, dan kesediaan Kurohige untuk bermain licik menjadikannya ancaman terbesar di dunia One Piece. Bahkan, karakter seperti Shanks dan Luffy harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengannya, terutama dalam situasi di mana perhatian mereka terpecah. Kurohige adalah tipe musuh yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga sangat berbahaya karena kemampuannya memanfaatkan kelemahan lawan dengan sempurna. Selanjutnya adalah Shanks. Shanks adalah salah satu Yonko terkuat di dunia One Piece. Meski ia jarang menunjukkan kekuatannya secara eksplisit, berbagai indikasi dan informasi yang telah terungkap menunjukkan bahwa Shanks berada di tingkat tertinggi dalam hal kemampuan bertarung. Seperti Luffy, penguasaan haki Shanks sangat luar biasa. Yang pertama, ia memiliki Hosoka Haki tingkat tinggi. Shanks adalah salah satu pengguna Hosoka Haki paling hebat di dunia One Piece. Ia tidak hanya mampu membuat orang tersadarkan diri, seperti kebanyakan pengguna lainnya, tetapi juga mampu memproyeksikan Hosoka Haki dalam bentuk serangan jarak jauh. Ini terlihat ketika ia mampu mengguncang kapal Admiral Grand Bull hanya dengan tekanan haki tanpa bertarung langsung. Dan kemungkinan Shanks memiliki Kenbon Suku Haki tingkat tinggi dan juga Bosusoku Haki tingkat tinggi. Dan Shanks dikenal sangat cepat. Kemampuannya untuk menghentikan serangan Akainu dalam perang Marineford dengan hanya satu tangan adalah bukti dari kecepatan dan refleks yang mengagumkan. Lalu, Shanks juga tidak hanya kuat secara individu, tetapi didukung oleh kru utama yang luar biasa seperti Ben Beckman, tangan kanannya, dikenal sebagai salah satu karakter paling cerdas di dunia One Piece, dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Di balik kekuatan Shanks, dia juga memiliki kelemahan. Di antaranya, jumlah armada yang terbatas. Salah satu kelemahan Shanks yang paling menonjol adalah armadanya yang relatif kecil dibandingkan dengan Yonko lain. Karena Shanks memiliki prinsip melindungi sekutu-sekutunya, bajak laut licik seperti Kurohige bisa memanfaatkan ini untuk melemahkannya. Seperti contoh, jika armada sekutu Shanks diserang, ia mungkin akan terpancing untuk melindungi mereka, sehingga membuka peluang bagi musuh untuk menyerangnya. Lalu kelemahan lainnya yaitu ia memiliki satu lengan. Di lengan tangan kirinya mungkin membatasi beberapa gerakan atau tekniknya. Meskipun hal ini tidak terlalu terlihat dalam pertarungannya, itu tetap menjadi faktor yang mungkin mengurangi kekuatannya dibandingkan dengan lawan Yonko yang lain yang tidak memiliki kelemahan fisik. Jadi kesimpulannya, Shanks adalah Yonko yang mengandalkan kekuatan individu dan kru inti yang solid. Namun, jika dibandingkan dengan Yonko seperti Kurohige atau Luffy yang memiliki armada besar dan strategi fleksibel, Shanks mungkin kalah dalam aspek jumlah pasukan. Meski demikian, kemampuan Shanks untuk mengalahkan musuh secara langsung, seperti yang kita lihat ia dengan mudah menghancurkan Kid dan armadanya, menunjukkan bahwa pihak manapun yang ingin menyerang harus berhati-hati. Dalam skenario perang melawan Kurohige misalnya, Shanks mungkin menghadapi tantangan besar karena takdir licik dan kekuatan buah iblis Kurohige, namun dengan kekuatan yang luar biasa dan keunggulan dalam pertarungan individu, Shanks tetap menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir, kita memiliki Buggy dan Crossguard. Crossguard
sebuah organisasi yang didirikan oleh Buggy, Crocodile, dan Mihawk. Saat ini memang terlihat sebagai kelompok Yonko yang paling sulit diandalkan jika harus bersaing dengan Yonko lainnya seperti Shanks, Kurohige, ataupun Luffy. Meskipun memiliki status Yonko, kekuatan kolektif organisasi ini masih terfokus pada Mihawk sebagai sosok paling menonjol. Buggy sendiri adalah figur sentral dari Cross Guild, tetapi kekuatannya sering dianggap tidak sebanding dengan Yonko lain. Kenaikan Buggy ke status Yonko lebih banyak didorong oleh ketidaksengajaan, situasi politik, dan kemampuannya memanipulasi perspektif publik. Dalam pertarungan langsung, Buggy jelas tidak bisa diandalkan melawan petarung kelas berat seperti Shanks ataupun Kurohige. Namun, kekuatan Buggy terletak pada pengaruhnya sebagai pemimpin organisasi besar. Dalam situasi perang besar, perannya mungkin lebih strategis daripada langsung terlibat dalam pertarungan. Dan Mihawk adalah pilar kekuatan sejati Cross Guild. Sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk memiliki reputasi luar biasa dan kemampuan yang bisa mengimbangi bahkan Yonko sekalipun. Pengalamannya bertarung melawan Shanks di masa lalu menjadi bukti bahwa dia adalah ancaman besar bagi siapa saja. Namun, Mihawk lebih dikenal sebagai individu yang penyendiri. Loyalitasnya terhadap Cross Guild kemungkinan lebih bersifat pragmatis daripada ideologis. Hal ini menciptakan kelemahan potensial karena kekuatan organisasi terlalu bergantung kepada Mihawk. Lalu mereka mempunyai Crocodile. Meskipun kuat, memiliki sejarah kekalahan yang merusak reputasinya. Kekalahannya di tangan Luffy di Alabasta menunjukkan bahwa dia rentan terhadap lawan yang kreatif. Kombinasi ini menunjukkan bahwa Cross Guild saat ini kekurangan orang yang cukup kuat untuk menghadapi pasukan Yonko lain. Bahkan, organisasi ini masih kalah dibandingkan dengan Kaido ataupun Big Mom dalam hal jumlah petarung kuat. Untuk memperkuat posisi mereka, Cross Guild perlu menambah anggota yang mampu memberikan dampak signifikan. Beberapa contohnya adalah mantan Shichibukai lain seperti Doflamingo ataupun Buah Hancock. Doflamingo sendiri misalnya memiliki kekuatan paramisia yang luar biasa dan pengalaman memimpin organisasi kriminal besar. Ataupun mereka bisa merekrut Seraphim. Jika Cross Guild berhasil mengambil alih salah satu Seraphim seperti S Flamingo ataupun S Crocodile, mereka bisa mendapatkan kekuatan militer yang signifikan. Ataupun Cross Guild bisa mencoba membentuk aliansi dengan kelompok kuat lainnya, seperti sisa-sisa pasukan Kaido ataupun Big Mom. Hal ini akan memberi mereka lebih banyak opsi di medan perang nantinya. Jadi kesimpulannya, saat ini Cross Guild memiliki potensi besar tetapi masih jauh dari sempurna sebagai kekuatan Yonko. Dengan Mihawk sebagai tarik utama, mereka tetap menjadi ancaman, tetapi posisi mereka rapuh tanpa dukungan tambahan. Mencari orang yang kuat ataupun aliansi strategis menjadi kebutuhan mendesak jika mereka ingin bertahan di dunia Yonko yang penuh persaingan. Jadi, kalau perang antar Yonko benar-benar terjadi, menurut saya, Luffy dan Kurohige adalah dua kandidat paling berbahaya untuk keluar sebagai pemenang. Keduanya memiliki kekuatan luar biasa yang didukung oleh kru tangguh serta jaringan aliansi yang mengerikan. Kurohige sendiri dikenal sebagai dalang licik dengan kemampuan unik hasil kombinasi dua buah iblis mematikan. Dia tidak hanya punya kekuatan penghancur, tapi juga kru yang brutal seperti Shiryu dan anggota lain yang berbahaya. Dan Luffy, di sisi lain, terus menunjukkan pertumbuhan luar biasa, terutama setelah kebangkitan gear kelimanya. Kru topi jerami juga semakin solid, dengan setiap anggota memiliki kemampuan untuk menghadapi lawan berat. Dengan armada besar dan dukungan seperti Sabo serta tentara revolusi, posisinya sebagai calon raja bajak laut semakin kokoh. Bagaimana dengan Shanks? Meskipun dia dikenal sebagai salah satu Yonko terkuat, sebagian besar pengikutnya yang bukan kru utama terungkap hanya bertahan hidup di New World karena perlindungan benderanya. Sementara itu, Cross Guild mungkin masih harus membuktikan diri. Mihawk jelas merupakan ancaman besar, tapi selain dia, belum terlihat anggota dengan kekuatan setara. Nah, kalau perang antara Yonko benar-benar terjadi, siapa yang menurut kalian akan menang? Apakah Kurohige dengan kekejamannya, Luffy dengan semangat dan kebangkitan barunya, Shanks yang penuh wibawa, ataupun mungkin Cross Guild yang bisa mengejutkan kita? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.